Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Sihaan dalam Renungan Harian menurut Almanak KKBP. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhanlah yang menjadi penuntun hidup kita, dan hanya firman Tuhan yang dapat memberikan hikmat kepada kita untuk mengerti setiap rencana Tuhan, dan kita dimampukan melakukan segala pekerjaan kita dengan baik di dalam takut akan Dia. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat kasih-Mu, penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Betapa banyak hari-hari yang telah kami lewati. Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Sehingga sampai hari ini kami merasakan kasih yang begitu besar terjadi dalam hidup kami. Kami percaya hari-hari akan selalu lebih baik karena Tuhan akan selalu menyertai kami. Sebab itu Bapa, kami mau belajar dalam firman-Mu. Karena firman-Mu lah yang menuntun kami, yang mengajar kami, mengerti setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Bukalah hati dan pikiran kami, berikan pengertian bagi kami untuk dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dan biarlah kami menjadi pelaku firman yang baik di dalam kehidupan ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Senin 24 Maret 2025 tertulis dalam kitab Hosea 11 ayat 11. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Akahitir do nasida tongon marlujongi songon pidong sian Misir. Jala songon darapati sian tanu Asyur. Dungi payanok kunasida di jabunasida marsonang-sonang nina Jahoba. Seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir, dan seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita pernah mendengar istilah kasih anak sepanjang galah, kasih ibu sepanjang masa. Ini mau mengatakan kalau kasih anak itu sangat terbatas. Tetapi kalau kasih ibu itu tidak terbatas. Umur atau usialah yang membatasinya. Wah, ternyata ada batasnya juga kan? Dan itu pun juga tidak hanya karena umur, ternyata kasih ibu pun ada batasnya untuk sebagian orang. Jadi kita tidak bisa mengeneralisir lagi kalau kasih ibu sepanjang masa. Mengapa? Karena memang ada ibu yang tidak mengasihi anaknya sepanjang masa. Ada ibu yang rela membunuh anaknya karena keadaan, situasi yang sulit dan lain sebagainya. Jadi apa yang mau dikatakan? Ternyata kasih ibu pun ada batasnya. Kasih anak ada batasnya. Kasih manusia sangat terbatas. Tetapi kasih Allah tidak terbatas. Kasih Allah untuk selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara percaya kalau kasih Allah berbeda dari kasih-kasih dunia ini? Kasih Allah tidak terbatas, sangat luas, sangat besar, sampai selamanya. Kita mengingat bagaimana Allah menebus bangsa Israel dari perbudakan. Ia terus membimbing perjalanan mereka di sepanjang padang gurun 40 tahun lamanya. Memang sebenarnya mereka bisa saja tidak menjalaninya selama itu.
Tetapi kita tahu kalau Tuhan selalu punya rencana untuk memulihkan, untuk memperbaiki kehidupan kita. Mereka melewati perjalanan yang sangat lama, bagaimana Tuhan merencanakan agar mereka berubah, agar pola pikir mereka yang selama ratusan tahun di Mesir itu terkikis dan mereka memulai pola kehidupan dan pikiran yang lurus terarah kepada Tuhan. Kasih Tuhan selalu nyata. Begitu banyak tantangan yang mereka hadapi dalam perjalanan, tetapi Tuhan selalu menyertai, menuntun, dan memberikan apa yang mereka perlukan. Namun mereka ini, bangsa ini selalu memberontak kepada Tuhan. Mereka beralih dari Allah, percaya kepada dewa-dewa, percaya kepada berhala-berhala. Mereka melupakan siapa penolong mereka yang sesungguhnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tapi karena begitu besar kasih Allah, keadilannya selalu nyata, Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya. Jikapun bangsa ini diizinkan mengalami kesulitan, jikapun mereka diizinkan mendapatkan hukuman, tentu sama seperti kasih kita kepada anak-anak. Kita pun mungkin pernah menghukum anak kita, bukan? Tapi lihatlah, jika kita sebagai manusia yang terbatas mempunyai kasih yang besar kepada anak kita, apalagi Allah. Dia melebihi dari apa yang kita kira. Dia melebihi dari apa yang kita bisa. Dia tetap Allah yang luar biasa. Dia tetap Allah yang penuh kasih kepada kita. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana yang dikatakan dalam renungan ini, seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir dan seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu aku menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memulihkan, Tuhan menghantarkan lagi orang-orang yang dikasihinya ke tempat yang sesungguhnya. Artinya, siapa yang mau bersama-sama dengan Tuhan, siapa yang mau dipimpin dan diatur oleh Tuhan akan mendapatkan sesuatu yang berharga, menerima tempat yang baik sebagaimana yang telah disiapkan Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita percaya. Marilah kita gemetar di dalam kehidupan ini untuk melakukan hal-hal yang tidak baik dan tidak benar. Tetapi marilah kita dengan penuh semangat, penuh gairah, penuh harapan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Mencintai Tuhan lebih dalam di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga tidak ada satupun hasrat-hasrat dunia yang mencoba merongrong hati kita untuk kita jatuh ke dalam jeratnya. Hari ini pesan firman Tuhan sungguh-sungguh mengingatkan kita betapa Dia adalah Allah yang setia, yang penuh kasih, kekal selamanya. Marilah kita tetap meletakkan harapan dan kepercayaan kita. Jangan pernah berubah lagi, jangan pernah berpaling lagi kepada hal-hal yang ada di dunia ini. Tetapi teruslah fokus dan terarah kepada Tuhan. Tetaplah Dia, Sang Juru Selamat yang memberikan apa yang kita perlukan, yang membawa kita sampai pada kekekalan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Ajari kami untuk tetap mengingat betapa besar kasih-Mu dalam hidup kami. Dan mampukan kami untuk menjadi pelaku firman yang baik di tengah-tengah kehidupan ini. Bapa, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami harapkan, kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat mencapainya dengan baik dan kami dapat melakukan pekerjaan kami dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Berikan kekuatan dan penghiburan bagi saudara kami yang sedang bergumul, yang sedang berduka cita. Demikian juga bagi mereka yang sedang sakit. Kiranya kepulihan dan kesembuhan datang daripada-Mu bagi kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa. Ampunilah kami untuk setiap dosa pelanggaran kami. Layakkanlah kami di hadapan-Mu dan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang baik di dalam kehidupan kami. Terpuji dan termulialah Engkau ya Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai
dan memberkati kamu sekalian. Amin.